datang di acara Obsermasi, obrolan seru mahasiswa berprestasi dengan tema melestarikan tradisi, meraih prestasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama seorang mahasiswa yang berprestasi. Dia tidak hanya berprestasi, tapi dia juga memiliki minat yang tinggi pada bidang kebudayaan di Indonesia, yaitu salah satunya adalah wayang. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber kita, Wilujeng Putriana. Halo. Halo. Halo, Mbak. Halo, apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Silakan duduk, silakan. Oke, terima kasih. Bisa diceritain bagaimana awal mula tertarik dengan belajar wayang ini? Oke, jadi sedikit bercerita tentang awal mula saya tertarik dengan wayang gitu ya. Ya, oke. Jadi awal mula saya tertarik dengan wayang, teman-teman ya, itu sekitar tadi ya, sekitar 3-4 tahun lalu gitu. Waktu baru masuk aliyah, ya SMA gitu ya, kelas 1 SMA. Dimana pada waktu itu saya bertemu dengan teman, salah satu teman, dia juga partner lomba saya ya. Dulu saya suka lomba apa ya, ceramah dai-dai ya gitu. Nah, di situ partner lomba saya, dia itu bisa dibilang kayak dalang muda gitu. Nah, dalang, dia suka wayang, dia pecinta seni, dan kemudian saya karena sering berinteraksi dengan dia, jadi saya tuh kayak mulai tertarik dengan apa yang dia bawakan juga, salah satunya wayang ini. Dia itu kayak keren gitu, membawakan dakwah Islam tapi dengan masukin nilai-nilai tradisionalitas dari ini wayang gitu. Saya tertarik waktu itu, kok bisa wayang jadi media dakwah kayak gitu ya. Terus juga saya tuh suka dengan suluk-suluk tembang-tembang Jawa zaman kuno gitu ya, yang ada di pewayangan. Nah, itu jadi awal mula saya tertarik dengan wayang kayak gitu. Kemudian waktu itu saya tanyalah ke temanku itu, boleh dong kayak sharing-sharing tentang wayang gitu. Saya juga kepengen ya, karena unik banget ternyata ya wayang itu. Dan juga jarang loh generasi Z di zaman sekarang itu yang tertarik dengan apa ya, nilai-nilai tradisional zaman dulu gitu ya, kayak wayang contohnya, atau kayak kebudayaan-kebudayaan yang peninggalan apa sih nenek moyang gitu ya, terus kayak tradisi apa sih, ritual-ritual gitu. Nah, ritual-ritual itu jarang banget Gen Z yang tertarik kayak menelusuri itu tuh gimana, itu tuh bagaimana kayak gitu tuh jarang. Jadi tuh saya kepengen menjadi generasi Z yang juga melek terhadap budaya kayak gitu. Ya, jadi saya tanya ke temanku itu, bolehlah sharing-sharing tentang wayang, dan alhamdulillahnya dia itu kayak yang welcome, dia ngajarin aku bagaimana caranya apa ya, melantunkan tembang-tembang Jawa, terus dia juga mengajarkan tentang filosofi-filosofi wayang kayak gitu ya. Dia mengajarkan juga bagaimana apa ya, suara-suara tentang wayang kayak gitu. Nah, itu waktu aliyah gitu. Dan pada saat itu pula saya itu bertemu di pesantren itu dengan salah satu ustadz saya. Nah, beliau itu namanya Ustadz Idris ya. Ustadz Idris itu beliau ngajarnya itu ngajar akhlak sih ya. Cuma dia itu memiliki kemampuan untuk bermain wayang ya. Dia memiliki ilmu juga di bidang pewayangan gitu. Jadi dia waktu ngajar itu suka apa ya, memasukkan apa kayak cerita-cerita wayang, kemudian filosofi-filosofi wayang. Nah, di situ itu saya mulai yang kayak, wah, aku pengen banget nih belajar wayang kayak gitu. Sampai akhirnya aku tuh menghubungi beliau ya, kayak karena saking kepenginnya saya pengen belajar wayang gitu. Akhirnya saya menghubungi beliau, dan alhamdulillah beliau juga welcome dengan saya. Saya akhirnya mengaji dengan beliau tentang filosofi nama-nama wayang kayak gitu ya, tentang kayak cerita-cerita lakon wayang yang viral kayak gitu, terus dihubungkan dengan apa ya, hal-hal modern di zaman sekarang kayak gitu. Saya itu senang banget lah pokoknya waktu itu awal mulanya saya suka wayang. Dan salah satu yang bikin saya tertarik itu ternyata nama-nama wayang yang kita ketahui kayak Sanggeni, Antasena, Antareja, Abimanyu, itu tuh memiliki nilai-nilai filosofis ketika diterjemahkan ke bahasa Arab, ketika diterjemahkan ke apa ya, keislaman kayak gitu.
Misalnya nih kayak yang aku bawa nih ya. Nah ini nih namanya wayang Wisanggeni. Wisanggeni. Nah Wisanggeni itu ketika namanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tuh menurut Pak Guru saya, Wisanggeni itu berasal dari bahasa Arab wasi'un honiyun. Nah ini nih, wasi'un honiyun. Jadi ini tuh merupakan gambaran pemuda yang hatinya wasi'un dan juga honiyun. Wasi'un itu kan artinya luas ya. Jadi hatinya luas, maksudnya dia itu tabah, pemaaf kayak gitu. Terus dia juga hatinya honiyun, kaya kayak gitu. Hati yang kaya itu maksudnya enggak yang iri dengki dengan orang lain dan kayak gitu. Jadi pas itu saya denger ya, oh ternyata ada nilai-nilai filosofisnya di wayang. Saya itu jadi yang kayak, wah aku harus tahu gitu, harus tahu lebih dalam tentang wayang. Jadi kayak gitu nilainya. Nah, tadi kan mbaknya boleh dong contohin ke kita, tunjukin ke penonton kayaknya unik deh, main lihat langsung gitu. Oke, kembang Jawa ya. Ya baik, saya pengen nyobain nih kembang Jawa yang ada di pewayangan gitu ya. Namanya suluk pelulang rineko jalmo. Ini juga suluk yang biasanya saya bawakan ketika saya lomba-lomba dai gitu. Boleh nih ya, mohon maaf ya kalau suaranya ini ya. Oke. Pelulang rineko jalmo, jalmo ratu, jalmo ratu pujangga kang darbeni, nurun saking kitab agung, sanes saking nagari monco tuing kuno, masjid mat pawitan wau, wali songo kang nganggit wayang, menungsun kinambar miring kinarya tepo padupi. Wah, keren banget ya. Bisa dijelasin artinya ke penonton barangkali ada yang belum tahu nih apa sih artinya. Nah, jadi lagu itu tadi kan saya kurang paham itu karangan siapa ya teman-teman ya. Tapi untuk praktiknya itu tuh digunakan pada waktu pagelaran wayang biasanya. Digunakan pada waktu pagelaran wayang. Dan itu mungkin bisa jadi sudah berlaku pada saat apa ya? Zaman Sunan Kalijaga dulu ketika beliau itu mendakwahkan Islam dengan menggunakan media wayang. Karena kalau dilihat dari artinya itu memang mengandung unsur-unsur Islami kayak gitu ya. Kayak saya sedikit menjelaskan ya ini ya. Jadi di situ kan tadi liriknya itu ulang rineko jalmo, jalmo ratu pujunggo kang darbeni. Jadi itu ulang rineko jalmo itu adalah nama lain dari wayang teman-teman ya. Ulang rineko jalmo itu adalah nama lain dari wayang, bahasa halus dari wayang. Jalmo ratu pujunggo kang darbeni. Jadi yang menciptakan atau yang melestarikan wayang tersebut adalah para pujangga, para pujangga kang darbeni. Nurun saking kitab agung. Jadi kisah-kisahnya yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga dan seperti pagelaran wayang yang ada di zaman sekarang ini itu kisahnya nurun saking kitab agung. Jadi berdasarkan kitab-kitab kuno dan juga kitab-kitab suci Al-Qur'an. Nah, anak muda sekarang kan udah jarang ya yang suka wayang, paling cuma beberapa persen aja. Nah, kira-kira itu gimana sih tanggapan dan motivasi dari Mbak Witri sendiri sekaligus menutup segmen kita pada siang hari ini? Oke ya, sedikit menanggapi terkait anak muda yang kurang welcome dengan wayang gitu ya. Hanya beberapa persen aja yang suka wayang gitu. Ya sih, menurut saya juga saya melihat fenomena tersebut memang benar adanya ya. Hanya beberapa Gen Z itu yang melek terhadap nilai-nilai tradisionalitas gitu ya. Salah satunya ada wayang gitu. Mereka itu karena Gen Z itu suka hal-hal yang bersifat moderat dan juga praktis mungkin ya. Jadi kayak kurang melek terhadap kebudayaan kayak gitu. Dan untuk tanggapan saya sebenarnya saya kepengen nih sebagai generasi Z, saya juga ikut andil ya. Gen Z sebagai apa ya, kepengen ikut andil lah intinya untuk melestarikan kebudayaan, dan juga saya tuh juga kepengen memberikan motivasi kepada mereka itu agar mereka terbuka dengan kayak gini kebudayaan, pewayangan kayak gitu. Saya itu pengen banget sebenarnya saya itu di
di sosial media saya ya, di TikTok, di Instagram. Saya sedikit adalah upaya untuk memotivasi Gen Z gitu ya, untuk mereka ayo sama-sama kita melek budaya gitu, ayo sama-sama kita mencintai warisan leluhur kita, salah satunya wayang gitu ya. Saya suka nembang-nembang Jawa gitu, saya juga sering share-share keilmuan tentang wayang, tentang Islamisasi Indonesia yang salah satu medianya adalah dengan wayang kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Dan motivasi untuk para Gen Z gitu ya yang kurang terbuka dengan kebudayaan, ayo kita semua mulai buka diri kita dengan kebudayaan, karena kita bisa mencapai titik sekarang ini itu kan berkat leluhur kita. Berkat leluhur kita punya sejarah yang amazing ya, di luar negeri, dikenal oleh bangsa negeri itu ya karena adanya para leluhur kita yang mewariskan begitu. Makanya ayo kita jaga, ayo kita budaya. Wah, nggak kerasa ya kita udah di akhir acara. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Yunija yang sudah nemenin kita pada siang hari ini. Jangan lupa terus dukung budaya di Indonesia. Sampai ketemu lagi di acara Oksumasi berikutnya. Obrolan seru mahasiswa berprestasi.